Oh, itu terus ada ini fotonya kebagusan nih jauh dari kenyataan. Wah, jangan salahin kita. Fotonya jadi bagus, jangan salahin fotografernya. Kamu nyari saya kan saya bikin jadi bagus. Masa kamu fotoin jadi jelek barangnya kan nggak mungkin. Oke, kembali lagi di Main Podcast. Hari ini kita akan ngobrolin seputaran fotografi. Betul. Ya, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini adalah salah satu maestro foto juga di Indonesia. Ya, kita kenalan dulu. Ini adalah kalau saya manggilnya Bligong Ade biasanya. Coba nama lengkapnya siapa sih di sini? Ada datanya sih sebenarnya, namanya Ana Agung Made Dewandra Jelante. Ya, betul. Itu nama panjang. Nama panjang. Iya, kalau di paspor itu paling keisi cuma sampai Dewandranya aja, belakangnya hilang. Tapi kok ada juga yang saya baca ada nama Reinhardt, itu beda lagi. Ya, Reinhardt itu sebenarnya nama saya lebih panjang lagi, ada Reinhardtnya dulu di tengah, setelah Dewandra, Reinhardt, terus baru Jelantik. Oke. Kalau Reinhardt tuh kok namanya kayak bule ya? Tuh mama, kan nenek Belanda. Oh gitu. Jadi ada Sayangnya ininya nggak sampai ke aku, gantengnya. Jadi coba. Kita hari ini ngobrolin foto ya, Bli? Ya. Oke. Saya tuh dulu pertama kali mengenal Dewandra ini waktu saya masih kuliah. 2007 ya? 2007 pertama kali ketemu dengan Dewandra itu karena diajakin teman-teman grup foto gitu ya. Ya, waktu itu kita hunting bareng ya kayaknya. Ya, Terus waktu itu hunting, trennya hunting ini dulu, FN, terus habis itu kita nyari human interest, landscape, gitu ya dulu ya kayaknya kerjaannya ya, tiap hari. Bikin Dulu, setting-setting gitu ya. Iya, Dewandra nih, kalau setting itu maksudnya gini, nih teman-teman soalnya kalau YouTube setting itu beda tuh. Oh gitu? Itu prank settingan. Nanti. Iya benar. Kalau Dewandra Ada. itu gini maksudnya, nyari bawa model, setting lokasi, sediain properti, itu kalau di foto di setting kayak gitu. Terus dulu trennya ini juga, moto ke laut, ke pantai-pantai gitu. Bikin foto landscape ini ya, sunrise, sunset gitu ya. Belakangan setelah eranya Dewandra itu muncul lagi loh eranya, ketika itu ada Ari Lasso foto, Andra foto, semua lagi tren pakai filter kotak gitu. Ya, pakai ini ya, pakai filter yang di apa? Pakai gradual Andy yang gitu-gitu tuh kan. Ya, waktu zamannya Dewandra dulu 2007 nggak pakai gitu deh kayaknya. Nggak kebeli aja sih waktu itu. belum trennya waktu itu, belum tren. Udah. Sebenarnya untuk kerja waktu itu kita udah pakai mereknya Kokang atau Cokin gitu ya kalau orang betul. Biasanya itu dipakai buat ini orang-orang yang mau foto landscape. Kadang-kadang juga dipakai buat gradual Andy itu ya, untuk kalau biar langitnya lebih gelap terus bawahnya tetap terang. Nah, itu biasanya kita pakai filter itu atau pakai PL ya juga. Dulu kan bentuknya kotak. Dulu PL juga gitu dulu, polarizer dulu juga bentuknya kotak. Bukannya gitu. bulat yang bisa diputar-putar Itu circular. Tapi ada juga yang kotak. Tapi yang awal kotak, terus lama-lama mereka bikin yang circular polarizer yang dibilang CPL sama orang sekarang tuh. CPL, filter CPL. Iya. Oke, kita ini dulu kali ya. Kenalan dulu ya kan, penontonnya mungkin ada yang belum kenal Dewandra. Ya. Kalau Dewandra ini fotografer, Commercial hospitality kalau orang bilang. Saya ngerjainnya itu hotel, restoran, makanan, terus habis itu lifestyle, yang ada hubungannya semua dengan industri pariwisata dan hospitality. dengan pariwisata, dan alirannya apa biasanya? Apa itu bisa masuk ke fashion, Interior bisa juga? masuk ke interior, bisa masuk ke food, betul, food photography juga. Ya, alirannya lebar sih sebenarnya, cuma memang kita lebih ke ranah hospitality. Oke. Hospitality itu apa, ayo? Ya itu ramah tamah kayak hotel. Ramah tamah hotel. Iya kan, nyambut tamu gitu. Bukan hanya rumah sakit, maksudnya orang kadang-kadang hospitality bilang itu ini ya, motor rumah sakit. Benar. Iya juga. Saya waktu hospital. pertama kali dengar kata hospitality juga nggak paham saya. Saya pikir rumah sakit. Ternyata kok kerjanya gini. Oh, ini maksudnya ramah tamah, maksudnya dunia perhotelan dia. Betul. Gitu. Jadi itu ya tadi teman-teman, Dewandra ini motret mulai dari interior hotel, eksterior hotel, terus food ya, sampai fashion juga ya. Ya karena kalau hotel juga kadang-kadang kan motretnya juga motret orangnya, jadi lifestyle yang ada di hotel itu, jadi orang jalan, orang menikmati hotelnya, itu kan juga itu masuk ke konsep fashion juga sedikit, karena bajunya juga harus tata yang biar masuk dengan konsep hotelnya gitu. Nah itu salah satu karakternya Dewandra kalau foto gitu, diperhatikan detail sampai pakaian apa semua ya. Harus attention to detailnya harus tinggi, itu yang buat kita beda dari yang lain. Oke. Nah nanti kita ngobrol itu ya, beda dari yang lain.
kan kalau foto itu kan banyak. Maksudnya pelaku Genrenya. fotografer itu banyak gitu. Betul. Misalnya contoh kayak wedding, sekarang fotografer wedding banyak. Kalau komersial ini banyak juga. Sekarang tambah banyak, tapi memang komersial ini memang bukan tidak terlalu dilirik karena memang dari sisi investasi juga lumayan karena kita harus nyiapin perangkatnya mungkin beda sama kalau kita wedding. Kalau wedding mungkin gearnya aja yang harus cepat dan harus mungkin beberapa lensa kita harus siapin, tapi kalau komersial apalagi yang hospitality yang kayak saya ini dia harus sangat lengkap, lightingnya, terus habis itu lensa-lensanya juga beda, terus peralatan tambahan juga beda-beda ya. Maksudnya dibandingkan sama wedding mungkin pergi dengan satu tas gendong aja Backpack udah gitu. satu backpack aja udah selesai. Tapi kalau ini harus bawa koper, harus bawa lighting ekstra dan segala macam. Koper itu isinya apa, Li? Ada lighting biasanya kalau aku tergantung ya. Kalau di Denpasar aku bisa bawa lighting lebih banyak. Jadi bisa lebih cepat lah selesai. Jadi aku bawa bisa sampai 4 lighting. Bawa 4 titik lampu gitu. Ini kita kalau foto apa nih? Interior misalkan. Pokoknya hotel. Itu kan biasanya aku datang ada hotel tuh biasanya mereka mintanya interior, eksterior, terus habis itu sama facility. Iya. Ya, jadi facility. Nah, itu apa yang harus diambil. Nah, kalau di kamar-kamar itu aku perlu lampu biasanya banyak. Biasanya kalau kamar itu biar fotonya seakan-akan orang itu benar-benar karena gini, kadang-kadang kamar itu kita bisa foto orang ngelihatnya tuh persis existingnya seperti itu, tapi begitu difoto itu kadang-kadang apalagi kalau kita ngelihat keluarnya itu beda cahayanya terlalu jauh antara di luar dengan di dalam, itu biasanya pasti backlight. Iya. Apakah dia gelap di dalam atau di luarnya terlalu terang. Nah, kadang-kadang kita kan kepingin nunjukin kalau kita foto hotel, foto kamarnya dengan view laut gitu. Nah, itu kan kita kepingin ngeliatin kamar ini di pinggir laut. Jadi dua-duanya harus kelihatan. Nah, itu kita harus pakai lampu. Dan itu lampunya kalau beli pakai apa? Flash atau Strobe ya flash strobo ya. Strobe. Oh, strobo yang gede gitu ya. Tapi pakai studio light lah. Tapi yang saya pakai sekarang udah pakai baterai. Jadi lebih ringkas lah, nggak perlu nyari colokan listrik kemana-mana. Jadi bukan flash yang di atas kamera gitu. Enggak. Bukan ya. Itu buat dokumentasi kali ya. Kadang ada On shoe. Iya, on shoe. Itu saya ada lihat fotografer pakai gitu. Oh ya? Ngerjain interior dan dia punya banyak, ada 6 di pasar. Oh iya. Itu aku dulu pakai gitu. Tapi tidak on shoe, dia off shoe. Betul. Keliling. Ada 5. Aku dulu belum punya sekarang yang Mobilite ya kita bilang ya. Sebelum punya Mobilite itu aku pakai itu dulu, pakai strobe tuh banyak. Dan dia tuh mancing dari ada Speed cahaya, light. dia cahaya nyala juga gitu. Speed light. Dulu pakai mata kucing. Terus habis itu berkembang lagi pakai infrared. Habis itu berkembang lagi sekarang udah pakai radio. Triggernya pakai radio. Udah tambah lama tambah canggih. Iya ya, aku udah lama banget, saya udah lama banget nggak moto ya sejak jadi YouTuber 6 tahun berarti nggak ngikutin. Kalau yang sekarang yang gede tadi itu pakai ini juga, ada triggernya dia. Trigger pakai. Semua nyala terus langsung. Sama. Biar ada 4 lampunya kita tinggal atur pakai channel aja, mau channel 1, channel 2, channel 3. Yang satu ukurannya berapa, 2 ukurannya berapa. Bahkan sekarang udah pakai handphone, aku ngatur cahayanya semua pakai aplikasi semua. Wih, keren banget. Udah canggih sekarang, udah canggih. Canggih sekali. Udah keren. Itu memudahkan atau bikin ribet? Mudahin banget. Aku bisa dulu misalnya aku baru bawa asisten 4, sekarang 2, 1 kadang-kadang udah cukup. Karena yang mau komen yang di ujung sana gitu. Jadi aku nggak perlu harus ke sana lari untuk ngecilin atau besarin. Jadi aku bisa dari aplikasi aja aku ganti, ini kayaknya kekencengan kurangin dikit. Yang di sana kekencengan kurangin dikit. Sini kurang naikin gitu. Gampang banget jadinya. Berarti lebih gampang sekarang. Jauh. Bahkan semenjak sekarang teknologi udah segini canggih, kamera sensornya makin besar, aku bisa dapat dynamic range dari foto itu yang jauh lebih besar, jauh lebih lebar. Jadi kalau misalnya kayak kemarin foto yang kayak tadi aku cerita kamar dengan view, kadang-kadang aku pakai satu lampu aja udah selesai. Karena dynamic range atau exposure cahaya itu dari gelap ke terang itu mereka bisa tangkap dengan sangat baik sekarang. Udah lebih gampang, jauh. Itu di sensor-sensor kamera yang terbaru ya? Terbaru.
Dan makin besar sensornya makin bagus. Cuma memang sensor kecil pun sekarang sudah pintar-pintar juga sekarang. Secara software udah jago banget sekarang mereka. Tapi tetap lah itu kan harus menggunakan kamera yang dengan harga tertentu. Betul. Ada harga, ada rupa. Iya, benar sekali. Jadi dia nanti ada harga, ada cinta. Gitu. dia nangkap HDR-nya lebih bagus, terus nanti bisa diolah di RAW-nya mungkin ya. Tapi sekarang pun saya seringan kerja udah RAW itu sudah hampir jarang banget kita pakai. Kadang-kadang masih kepake, tapi kadang-kadang kita sudah on set, sudah harus selesai dan klien itu udah terima langsung fotonya. Paling kita tinggal bersih-bersihin dikit-dikit, yang kotor-kotor udah selesai semua. Oke. Gampang banget. Kalau ngomong sekarang kan lebih mudah nih ya beli ya dengan teknologi. Beli ngalamin dulu nggak nih Bligong waktu zaman masih film? Film itu dulu aku ini ya, jadi bukan yang ngalamin untuk kerjaan enggak. Karena waktu itu di eraku juga film itu dulu untuk hobi. Untuk hobi. Dan hobi itu hobi mahal banget. Jadi nggak terjangkau. Dulu aku cuma sering, waktu zaman kecil itu dulu aku sering nyolong-nyolong kameranya papa. Jadi kadang-kadang kalau ada kamera nganggur gitu aku foto-fotoin gitu tiba-tiba habis. Sebentar saya potong. Papanya fotografer juga nggak? Nggak, papa hobi. Cuma seneng aja punya kamera gitu. Kakek juga gitu. Hobi foto. Sama hobi. Jadi aku suka ngambil ininya mereka, foto-foto, nanti begitu dicetak itu kan beliau nggak tahu kan kalau sampai nggak dicetak baru tahu tuh, baru dilihat loh ini fotonya dia semua nih sih. Dimarahin dah terus. Kamu tahu nggak ini mahal harganya gitu. Iya karena dulu kan masih zaman roll film kan. Mahal. Diomelin dah dulu. Iya. Karena mahal banget dan aku suka asal-asal kan jepretnya karena masih kecil nggak ngerti waktu itu sekitar umur 10-12 tahun. Masih nggak terlalu tahu artinya satu roll film harganya berapa, ongkos cetaknya berapa gitu. Zaman itu katanya kan lebih susah ya beli ya karena exposure-nya kita harus setting, susah. ISO-nya. Tapi zaman itu sudah mulai ada kamera otomatis, sudah mulai ada diafragma ya, udah mulai bisa diatur otomatis. Tapi memang nggak segampang sekarang ya. Maksud saya tuh gini, kalau sekarang kan kita bisa lihat di live view tuh. Geser-geser shutternya. Sekarang dulu nggak bisa lah. Dulu kan nggak bisa. Jadi kan orang harus paham betul gitu. Betul. Shutternya masuk berapa, dia harus tahu diafragmanya. Kalau sekarang kan jauh lebih enak. Betul. Sekarang ini gampang banget. Makanya sekarang itu kalau ada orang masih memikirkan masalah teknis, itu kasihan kalau menurut saya. Karena beberapa orang masih sangat menghitung teknis fotografi. Memang penting untuk tahu dulu ya. Sekarang saya malah kadang-kadang kalau lihat nanti di Instagram saya atau di ini itu saya sering sekali masang foto yang ini settingannya semua auto, saya pasang gitu. Karena saya bisa seberapa bodoh dan kamera saya bisa seberapa pintar. Itu yang saya coba selalu di setiap kondisi-kondisi tertentu. Itu saya mau coba, ini sekarang lawan matahari kayak apa dia pintar sekarang kameranya. Nah di sanalah aku bisa tahu nih kamera nih sudah sampai mana nih sekarang kepintarannya dia dan saya bisa seberapa bodoh ngerjainnya gitu. Tapi nggak masalah kayak gitu. Kalau beli bilang saya pakai auto gitu. Nggak apa-apa. Ini kenapa? Yang penting hasilnya. Soalnya kalau dari pihak lain yang terutama lulusan fotografi gitu, mereka sekolah katanya kan mereka mementingkan hitung-hitungan katanya. Iya. Dulu ya. Tapi sekarang kalau menurut saya kalau mereka masih mikirin itu kasihan. Karena kreativitas kita sekarang ini bisa jauh lebih tinggi daripada hanya memikirkan di masalah teknis. Mungkin iya, kalau masalah teknis itu diperlukan juga, tapi menurut saya masalah teknis itu sekarang sudah bisa hampir 80% lah dipikirkan oleh teknologi. Kameranya, oleh teknologinya. Kalau sekarang semua gambar sudah diambil alih oleh teknologi, seberapa apa yang bagian penting lainnya? Contoh kayak komposisi kah, angle kah, atau apa yang penting? Kreativitas, itu dia. Komposisi, angle, terus habis itu cara kita melihat cahayanya sendiri. Kan cahaya kita orang moto itu kan melukis juga, melukis cahaya yang ada kita lihat. Kadang-kadang kalau cahayanya kurang kelihatan flat atau gimana ya kita tambahin lagi. Kadang-kadang tambahin lampu atau mungkin kita tambahkan reflektor atau mungkin kadang-kadang kita rubah posisinya supaya bisa posisi pas barangnya, posisi barang atau posisi orangnya atau posisi objeknya ya yang akan kita foto. Nah itu seperti saya aja sekarang saya punya software kan. Kemarin ini sebelum pandemi saya sering sekali motret keluar kota dan dapat kesempatan juga keluar negeri ke beberapa negara. Nah di sana saya memotret hotel-hotel itu saya kan nggak bisa cek sendiri lokasinya sebelum saya datang ke sana. Saya otomatis harus cek lokasi itu minta tolong sama mereka. Tolong kamu cekkan lokasi ini, kamar ini menghadap kemana, kamar ini menghadap kemana, restoran ini menghadap kemana. Itu saya punya namanya software namanya Sun Surveyor. Nah, itu dijual? Dijual kayak di beberapa
Di App Store udah ada kok itu kayaknya. Sun Surveyor itu. Nah itu saya minta klien saya download dan di sana mereka hanya bantu saya ngecek. Saya bilang saya mau kamar yang menghadap ke timur. Kalau ini saya mau fotonya pagi, berarti matahari datang dari sana. Saya diliatin tuh nanti saya bisa liatin softwarenya. Jadi kalau timurnya di mana? Timurnya asimut kiri 60 derajat gitu misalnya. Jadi kelihatan tuh di sana. Jadi mataharinya dari sana nanti. Jam berapa dia kira-kira 45 derajatnya naik? Kira-kira jam 6.30. Ya udah 6.30 saya mau tuh kamar itu ya, saya bilang. Gitu. Nah, sekarang udah ada teknologi nih. Itu yang penting. Tapi kita tetap harus ngerti kapan kita moto kamar itu, kapan kita harus motret, kapan kita harus berhenti gitu. Nah itu di sana sih yang penting, yang harus ngerti. Ini kalau aku ngobrolin foto aku senang banget, soalnya kan aku dulu senang gitu. Bisa lama nih nanti. Kalau lensa favorit apa, Bli? Milimeternya? Tergantung. Tapi kalau untuk buat saya jalan-jalan ya, memang saya jarang sekali punya kamera yang 35 mili karena saya kan di sistem saya itu adanya APS-C sama medium format. Kalau di APS-C saya biasanya pakai di 23 mili. Itu paling seneng saya pakai jalan-jalan. Kenapa kok ganjil lah kayak 23 mili? 23 mili itu kayak kalau di 35 mili itu dia jadi kayak 35 mili. Biasanya orang-orang tuh suka 24. Kok 23 ya? 24 itu kelebaran buat saya. Kalau itu kalau di APS-C jadi 18. Kalau saya senangnya 35 karena mata kita mirip sudah, tapi sedikit wide. Sebenarnya kalau yang mau persis seperti mata kita, itu kita di 35 kamera 35 mili itu atau di full frame ya orang bilang sekarang itu lensa 35. Di kamera full frame pakai lensa 35. 35, betul. Itu paling dekat sama mata kita kurang lebih. Nah, itu saya paling sering pakai itu. Apa enggak kurang wide gitu? Enggak, 35 pas. Cukup untuk ya? Mata kita ya. Jadi kita ngelihatnya mirip sama apa yang dilihat sama lensa. Oke, itu yang focal length favorit. Focal length favorit. Makanya saya pakainya 23. Kenapa kok bisa ganjil ya? Tetap nggak paham saya. Karena kan lensa tuh biasanya kalau yang orang yang biasa kalau dia di lensa prime itu ya yang apa namanya? Lensa fix ya. Ya. 18, 23, 35 atau 23 atau 24 biasanya. Oh, beda brand. Beda brand tergantung beda-beda dikit biasanya dia. Kalau aku kan pakai Fuji. 18, 23, 35, 50, 80 itu kalau buat makro buat produk, terus 100, 140 itu yang favorit lensa-lensa prime-nya biasanya. Sekarang balik lagi tergantung mau ngambil apa gitu. Yang senangnya moto apa gitu. Cuma kalau aku suruh milih satu lensa yang aku bawa jalan-jalan untuk semua keperluan 35 mili. Pasti 35 mili yang aku pilih. Kalau saya buat jalan-jalan pasti yang zoom-zooman saya. Enggak, kalau ini yang apa? Yang fixnya. Fix ya. Kalau zoom ya jelas. Aku kalau disuruh milih lensa zoom favoritku, kalau buat jalan-jalan ya, itu aku punya lensa 16-55. Itu kalau di full frame jadinya 24-70 kayaknya. 24-70. Kurang lebih 24-70. Oke. Kalau f2,8. Nah, sekarang ngomongin F nih, baru aku mau ngomongin F duluan. Kalau F nih apa ya? Bukaan ya? Iya. Favoritnya gimana? Apakah pengaruh nggak sih orang tuh banyak bilang gini, Bli, kalau F-nya makin kecil makin bagus, bener nggak? Atau iya, gimana? Makin mahal, bener. Tapi ya tergantung juga apa yang mau difoto. Kita mau moto misalnya Yudis pingin moto orang dengan landscape, orang dengan background. Terus backgroundnya kepingin kelihatan, Yudis terus pakai. Sekarang ada kamera udah lensa f1 ada, tapi background jadi blur nggak kelihatan apa-apa. Apakah itu yang dicari? Sekarang Yudis datang jauh-jauh ke Jepang gitu misalnya ya, moto di belakang Gunung Fuji. Kepingin moto di belakang Gunung Fuji. Terus habis itu Yudis berdiri di sana, Gunung Fuji dibuat blur, kelihatan nggak tuh Gunung Fuji? Nggak kelihatan. Itu dia. Bukan, gini, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita kan bisa besarin tuh F-nya tuh. Iya. Ya kan? Bisa besarin, tapi kan tetap aja begitu dia jadi di f5,6 apa di f4,5 dengan kualitas lensa yang kurang lebih nggak terlalu. Tapi jangan bedakan antara lensa prime, maksudnya lensa yang kalau di brand-brand lain kan ada tuh lensa yang prime-nya dia mahal, ada lensa yang murah. Misalnya dulu zaman-zaman kita pakai Canon dulu, ada lensa karet merah tuh. Itu L series tuh katanya orang bilang tuh, itu kan mahal. Nah itu ya lensa-lensa yang seperti itu jelas punya kualitas lensa yang paling bagus, pasti itu. Cuma kita yang penting sekarang bukaannya aja F-nya. F-nya itu kalau saya seneng punya lensa yang F-nya tidak bergerak. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya lensa yang zoom ya, zoom misalnya 28 sampai 70.
Tapi begitu 28 di f2,8, begitu 70 dia naik di f4. Nah itu berarti lensanya f-nya gerak. Gerak ya. Itu biasanya blade lensanya dia sedikit di dalam. Biasanya kualitas ketajamannya pasti akan sedikit kurang. Beda dengan lensa-lensa premium, yang prime itu biasanya dia f-nya nggak bergerak. 28 sampai 70, di 28 dia 2,8, di 70 tetap 2,8. Nah, itu pasti bagus hasilnya. Oke, jadi tergantung foto apa yang mau difoto juga ya. Betul. Kalau aku biasanya pakainya 16-55 itu kalau di Fuji. Kalau di APS-C ya 16 berarti dia f2,8 di 16, f2,8 di 55-nya gitu. Itu berarti salah satu tips kalau kita mau beli lensa, cari yang f-nya tuh ngunci, nggak bergerak. Iya. Itu mahal sih tapi. Pasti ya. Biasanya lebih mahal daripada yang bergerak. Pastilah. Tapi kalau lensa itu benar nggak sih beli katanya dalamnya itu terbuat dari batu? Gini, itu blade itu dibikin sih dia. Memang pembuatannya kayak kristal ya dia ya. Ya, batu kristal batu gitu. kristal. Itu terus disimpan dia bertahun-tahun. Kalau yang dulu biasanya pengerasannya dia perlu waktu sampai 100 tahun. Makanya lensa-lensa seperti Leica, Snyder, terus habis itu lensa-lensa Nikkor, bahkan beberapa lensa Fuji juga umurnya udah sampai puluhan tahun juga. Nah itu lensa mahal biasanya itu. Itu tingkat clarity-nya tinggi sekali. Yeah. Makanya kita bilang ada namanya lensa champion. Saya kalau disuruh dulu nyoba-nyoba, kalau dari Fuji dikirimin lensa baru untuk kita trial gitu sebelum dia keluar, itu biasanya lensa itu istilahnya kita bilang lensa champion, lensa zero katanya, zero clarity. Jadi bener-bener itu clarity-nya tinggi banget. Biasanya lensa itu kalau dijual bisa ratusan juta sih kalau dijual dia. Jadi itu pengetahuan ya. Jadi lensa kamera itu bukan dari kaca. Bukan. Tapi dia dari batu kristal yang udah lama terus diolah, terus dipoles gimana sampai jadi bening sampai gitu. jadi bening itu. Itu jadi tergantung batunya dan prosesnya. Jadi makin lama dia hasil gambarnya makin tajam. Tapi ada juga sekarang yang yang baru-baru sekarang malah mereka bukan pakai kristal lagi, tapi mereka buat itu dia pakai komposit mungkin ya sekarang ya. Jadi mereka buat memang lebih murah jatuhnya dan cepat prosesnya. Cuma memang kualitasnya tetap beda lah. Kualitasnya beda. Tetap beda. Cuma memang biasanya kadang-kadang karena teknologi software sekarang sudah pinter, lensanya dia nggak bagus, tapi softwarenya membantu dia untuk mengurangi. Misalnya nih ya, kualitas lensa yang nggak bagus itu ada ininya, purple fringing kita bilang nama istilahnya dia. Ada di pinggir-pinggirnya itu ada ungu-ungu gitu biasanya dia. Kalau kita foto itu dia ada di pojok-pojok itu ada ungu-ungunya itu. Nah itu biasanya kualitas lensa yang kurang bagus. Cuma sekarang kameranya udah pintar. Jadi begitu dia ketemu ungu-ungu gitu dihilangin sama dia. Jadi dia teknologi software yang bantu sekarang. Jadi dari bodinya yang membantu. Iya, dari software kameranya yang bantu. Nah, kalau tadi kan Bli bilang tuh ada lensa yang udah di umurnya lama nih. Berarti secara otomatis lensa-lensa tua tuh pasti bagus. Lensa tua-tua tuh luar biasa pasti bagus. Ya? Pasti bagus. Asal nggak jamuran ya. Iya, kalau misalkan dengan perawatan ya berarti bagus. Iya, pasti bagus banget. Berani dikejar ya itu. Itu bisa buat koleksi itu. Beberapa teman-teman kalau kita ke Jepang itu kita kejarnya lensa. Satu-satunya teknologi kamera yang belum bisa diambil sama negara-negara lain dari Jepang adalah ya teknologi kamera, teknologi fotografi. Iya, itu kenapa begitu ya, Bi? Yang lain nggak ada yang bisa. Yang lain mungkin udah diambil semua ya. Kayak teknologi rumah tangga, elektronik rumah tangga udah habis semua. Banyak. Udah habis. Terus habis itu teknologi kendaraan juga kayaknya udah diambil juga banyak. Ya, yang masih belum bisa ngambil mereka ya teknologi kamera. Makanya Jepang sangat memproteksi sekali nih mereka tentang teknologi fotografi atau kameranya. Hampir semua brand-brandnya itu dari Jepang ya, Bli? Betul. Itu Olympus itu kan kalau medical equipment yang untuk visual ya istilahnya, visual medical equipment, Olympus masih keren banget. Fujifilm juga bikin apa namanya? Mikroskop. Mikroskop, endoskopi, semua Olympus. Keren banget. Belum ada yang bisa ngambil selain Jepang lah gitu. Ya, sampai sekarang masih Jepang yang paling keren sih teknologi. Fuji kan udah pasti namanya Fuji Jepang. Canon Jepang. Nikon Jepang. Nikon Jepang Sony, juga. Sony Jepang. Sony udah pasti Jepang. Iya. Leica mungkin iya, tapi teknologi banyak kan juga dari Panasonic datangnya. Oke, jadi kalau Leica tuh bukan Jepang. Leica Jerman tapi beberapa dia kayak bareng gitu sama Panasonic. Dan bahkan sekarang beberapa mobile phone malah sekarang sama Huawei kan udah. Nah, balik lagi ya coba ya. Kalau tadi kan kita ngomongin lensa, kalau
APS-C dan full frame itu seberapa ngefeknya, Bli? Saya terus terang nih ya, kemarin saya kan nyoba saya testing ya, karena saya di endorse sama salah satu brand, saya nyoba. Saya kalau sama full frame, saya nggak terlalu bisa bedain dari kualitasnya. Bahkan saya cenderung lebih seneng pakai APS-C kalau saya kerja. Misalnya gini ya, f1,2 di APS-C sama f1,2 di full frame. Kalau kita sama-sama di bukaan 1,2, itu di APS-C itu saya masih bisa dapetin mukanya utuh gitu orang. Tapi kalau begitu di full frame, sini sama sininya udah beda. Kadang-kadang cuma hidungnya tajam, matanya ini blur. Itu yang saya rasain secara pribadi. Di sana saya senangnya mungkin karena dimensi memang agak beda. Dimensi memang di full frame memang dimensinya dia lebih dalam. Tapi untungnya saya juga pakai medium format buat kerja. Nah, medium format ini lebih dalam lagi daripada full frame. Karena sensornya dia hampir 1,5 kali ya dari besar. Itu pakai apa itu kalau medium format itu? Saya pakai Fuji juga. Fuji GFX series tuh. Oh, GFX. Jadi yang 100 megapiksel ada yang 50 megapiksel juga ada. Mau bikin apa itu? Billboard ya? Billboard dong. Oh beneran billboard. 100 megapiksel. Nah ini make aku copot. 100 megapiksel. Tapi kan masa semua foto pakai itu kan enggak juga? Enggak semua, tapi sekarang udah kebiasaan. Jadi kayak kemarin saya udah kadung kebiasaan ya kerjanya dengan kamera dengan megapiksel besar itu, jadi pakai megapiksel kecil jadi malas banget ngelihat fotonya. Jadi karena udah kadung kebiasaan ngelihat zoom gitu, tajam semua, detail semua. Itu jadi sampai istilahnya kalau di video tuh ada yang 4K, kalau itu apa istilahnya udah? Apa? Nggak ada ya? Nggak ada MP itu kan ya 100 megapiksel. 100 megapiksel. Bahkan sekarang bodinya tambah lama tambah kecil terus itu si medium format itu. Jadi keren sih menurutku. Jadi tergantung apa yang mau difoto sebenarnya ya. Ya, tapi aku balik lagi ke masalah brand ya. Brand itu jangan dijadikan patokan foto hasilnya bagus apa enggak. Kalau kita biasa menggunakan brand tertentu, tetap aja di sana. Yang penting memang kalau kita memilih sebuah brand itu seperti kita milih agama. Beneran itu aku nggak bohong. Benar. Ini bahaya ini. Jadi yang sudah biasa kita lakukan, yang kita percayain, yang kita rasa enak itu pasti, karena setiap brand itu kalau apalagi sama-sama Jepang ya. Kalau saya lihat Jepang itu kayaknya mereka satu sama lain itu sudah kayak punya patokannya gitu ya. Jadi istilahnya yang brand A nggak boleh nyalip brand B nggak boleh nyalip brand C dikasih sendiri, brand B sendiri, brand A sendiri gitu. Kayak sekarang ya, sampai sekarang Fuji kalau mau bikin full frame mungkin bisa, tapi dia nggak ngelakukan. Mungkin Sony yang sensor medium formatnya dipakai sama Fuji, Sony-nya malah nggak bikin medium format. Tuh kan jadinya kalau aku lihat ya kayak mereka udah ya. Oh jadi gitu. Jadi happy Fuji sama happy lah gitu. Fuji itu pakai full frame tapi sensornya bukan sensornya Fuji. Dari Sony, bukan. Oh gitu. Ya kan memang orang-orang udah pada tahu tuh ya istilahnya kita di ini. Kayak misalnya Nikon juga sensornya pakai Sony gitu. Jadinya memang kayak satu sama lain saling support gitu. Jadinya di sana mereka mungkin kayaknya menjaga keutuhannya mereka. Nah, di sanalah baru kita tuh diberikan pilihan yang begitu lebar. Kamu perlunya untuk apa? Kamu kalau perlunya untuk moto sport atau moto wildlife atau apa ya kamu jalanlah sama Canon. Karena lensanya dia udah gede-gede, udah semua udah bagus, udah untuk news atau untuk dokumentasi itu paling bagus. Terus begitu ke Sony mungkin untuk keperluan video sama apa dia paling bagus. Nah kalau Fuji, saya untuk keperluan komersial saya sekarang seneng banget pakai Fuji. Karena buat saya medium formatnya sangat mudah dipakai dan gampang dan sangat versatile sekali sih menurut saya. Kalau medium format itu ukurannya sampai berapa itu megapikselnya? Kalau yang terbesar sekarang punyanya Phase One itu udah sampai 200 kayaknya ya. 200 megapiksel. Nanti di atas itu kan ada lagi tuh large format. Large format kita belum ada. Large format itu baru belum ada sensornya. Ada sinar tapi dia bukan sensor tapi dia pakai film kayaknya. Itu dia film. Tapi kalau sensor terbesar yang saya tahu masih punyanya Phase One kayaknya. Kalau beli ini kan aku lihat di IG-nya banyak nih fotonya. Iya. Segala ya dari human interest di luar kerjaan ya. Palu gada ya. Itu favoritnya apa beli? Foto yang paling favorit itu moto apa? Aku senang moto makanan ya. Makanan. Moto makanan itu punya karena mungkin aku senang makan makanya kelihatan dari badan juga ya. Jadi foto makanan itu sesuatu yang tersulit yang difoto tapi punya kenikmatan tersendiri kalau kita bisa motretnya. Sulitnya apa kalau foto makanan? Foto kan makanan, dia diem nih. Itu dia justru karena dia diem lah.
membuat gimana caranya kita bisa melihat makanan itu, kita melihat foto makanan itu jadi kita tuh kepingin makan. Gimana caranya coba? Nah, itu kita harus bisa ngeluarkan bagaimana efek yang bisa ditimbulkan oleh makanan itu hanya dari foto. Bagaimana gambar 2 dimensi yang kita tampilkan di foto kita itu bisa kelihatannya bisa 3 dimensi bahkan 4 dimensi. Dengan kita bisa, orang itu baru lihat itu, wih aku kepingin makan itu kelihatan crispy sekali ayamnya, gimana caranya itu ya kayak gitulah. Itu kita yang harus bisa. Di sanalah tingkat kesulitannya kita sebagai seorang fotografer bisa menampilkan itu. Bagaimana lightingnya, bagaimana kita men-styling makanannya, bagaimana kita menunjukkan bagian apa dari makanan itu yang perlu ditampilkan sehingga dia bisa makanan itu kelihatan seperti superstarnya, seperti dan itu cewek seksi gitu. Rumit mengerjakannya ya? Oh rumit. Tapi ya kalau udah biasa sih enggak ya. Cuma mungkin memang yang enggak ngerti mungkin itu pasti akan rumit sekali. Soalnya saya pernah lihat satu kali di Jakarta ada teman kebetulan dia moto food juga dan dia pakai panggil food stylist dulu. Ya, saya juga ada tuh. Jadi beda ya orang yang ngerjain. Beda. Posisinya naruh apa di atasnya gitu. Betul. Saya punya 4 komponen sama asisten. Jadi ada food stylist, ada prop stylist, ada chefnya, terus ada juga lighting manager. Jadi dia 4 orang ini beda-beda ininya tugasnya. Nah kalau yang pertama tadi kan menata. Food stylist ya. Nah yang kedua? Yang kedua ini propsnya, yang peneman sekitarnya dan menyiapkan bahan-bahan makanannya itu kan si prop stylist. Jadi misalkan nanti ada mangkok, ada sendok. Betul, itu prop stylist. Terus habis itu ada chefnya, dia yang masakan, dia yang nyiapin makanannya. Terus baru makanannya seberapa, nah itu tergantung dari food stylistnya. Makannya jangan terlalu matang ini apa, tapi kita semua ini satu tim. Kita meeting dulu biasanya sebelum moto. Biasanya saya yang lead, tetap fotografer yang lead. Saya mau bikin konsepnya gini. Fotografer biasanya kadang-kadang kalau duitnya banyak banget yang bisa dapat misalnya proyek besar gitu, aku bawa art director lagi tuh. Ada lagi tuh. Jadi ada 5 komponen sebenarnya. Kayak mau show aja bawa art director. Oh bener, nggak usah khawatir. Bener ribet, seribet kalau kita mau buat foto fashion. Itu di situ nanti si art directornya, kita mau moodnya seperti ini. Si art director bilang gitu, ngomong ke klien dulu. Kliennya cerita, misalnya klien A, dia bilang aku mau kepingin foto air minum. Oke, gimana caranya biar air minum ini kelihatan keren? Apa konsepnya, dia nanya. Nah, art directorku ngomong nih. Nih kalau kau mau ya airmu ini dituangin ke gini nanti, terus dia ngomong sama aku, gimana tekniknya, bisa nggak? Oh bisa. Nanti ya udah tak panggil food stylist, carikan misalnya nih kayak gini, bikin bubble gini. Ini nggak pakai air, jadi waktu itu kita pakai glycerin, bintik keluar gitu jadinya di luarnya. Kadang-kadang glycerinnya di mananya? Di luar, semprot. Oh disemprot. Jadi kelihatan dia kayak dingin gitu. Iya. Terus the bubble dalam, kadang-kadang biar kelihatan dia ada oksigennya, kita tambahin garam. Kita tambahin, kadang-kadang kita pakai air yang beroksigen. Oh diganti. Diganti. Nah itu dia kelihatannya dia lebih segar dari dalam. Nah itu sih ini. Nah baru dituanginnya pun juga gitu. Gelasnya mau seperti apa, modelnya seperti apa. Nah itu kita ngomong sama prop stylist. Itu banyak banget. Nah baru kita ngomong sama tim lighting. Tim lighting, aku mau lighting dari sini. Ini kekuatannya segini, kekuatannya udah dikerjain semua. Kita baru udah selesai semua, oke, cepret. Wah enak. cepret nih. Ya nggak segampang itu juga. Gitu. Tapi ini nggak pernah lihat ini nggak, Bli? Makanan tuh katanya kalau di foto tuh kelihatannya kok banyak, Bli. Pernah dengar gitu nggak, Bli? Iya dan tidak sih. Kadang-kadang banyak itu kelihatannya kan, kadang-kadang nih makanan kelihatan di mangkok jadi banyak gitu ya. Nah itu di bawahnya kadang-kadang kita kasihin tisu lah, kasih macam-macam tuh supaya dia kelihatannya dia muncung aja dia. Apalagi yang produk kemasan nih. Nah produk kemasan tuh emang kosong dia. Ya itu akal-akalan sih itu. Cuma saya memang sekarang ini dalam posisi yang selalu mengedukasi klien juga. Jangan sampai kita mempunyai produk itu atau menunjukkan kepada calon pembeli kita sampai bohong atau sampai terlalu jauh dari kenyataannya. Nah di sana kita juga pelan-pelan ngajarin mereka ya, terutama untuk yang urusan gourmet ya. Maksudnya gourmet itu kan, gourmet food itu beda sama industri ya. Kalau industri itu kadang-kadang emang jauh banget. Iya. Paham. Industri jauh ya. Tapi kalau yang gourmet itu yang artisan, yang apa itu jangan terlalu jauh dari aslinya. Karena orang akan kesel banget kalau begitu datangnya, lah begini aja ke restoran gitu ya. Kelihatan ayamnya gede, ininya gimana, begitu datang ayamnya segini-segini nih. Iya. Ya, kan nggak lucu juga gitu.
Nah itu penting kita edukasi klien kita. Itu tanggung jawabnya fotografer juga. Tanggung jawab enggak, tapi secara moral ya. Saya merasa dulu pernah soalnya. Jadi maksudnya saya motret satu restoran. Klien saya bilang, udah pokoknya terserah, yang penting tampilannya bisa bagus. Ya udah. Tapi saya bilang waktu itu sama dia, nanti abis ini tolong tim chef juga harus bisa ngikutin ya. Saya bilang gitu. Ini karena yang kita foto sekarang kan kamu akan masak. Memang waktu masaknya itu waktu pertama kita yang nyiapin semua karena pakai food stylist, lengkap dah itu timnya karena mereka bisa bayar ya. Nah terus begitu perjalanannya, waktu saya datang ke pembukaan, begitu menunya keluar keren banget. Wah keren menunya, dang keluar makanan. Aduh sedih. Sedikit kecil gitu, beda sama yang di foto. Sedih. Oh itu terus ada ini fotonya kebagusan nih, jauh dari kenyataan. Wah jangan salahin kita. Nah itu udah di sana, tapi akhirnya saya belajar, wah ini kita harus benar-benar mendidik klien kita. Jangan sampai kita disalahin juga, wah si Dewandra motret tuh jauh banget dari kenyataannya. Makanannya biasa gitu kok dia foto bagus. Nah saya bilang sama dia, fotonya jadi bagus jangan salahin fotografernya. Kamu nyari saya kan saya bikin jadi bagus. Masa kamu fotoin jadi jelek barangnya kan nggak mungkin, saya bilang gitu. Gitu. Nah itu kita edukasi kliennya. Itu sih. Tuh dia ya. Nah, aku mau nanya sekarang kamera handphone ya. Oke. Sekarang itu kamera handphone sekarang sudah canggih-canggih. Ya, betul. Dan banyak banget nih anak muda kan semua udah punya handphone. Mereka foto-foto di mana-mana istilahnya instagramable gitu. Ya. Jadi apalagi kalau perempuan cantik, mereka foto di kafe di mana bisa jadi bagus. Lalu seberapa tinggi masih dibutuhkannya kamera profesional? Tergantung ya, kalau untuk keperluan sosial media mungkin yang namanya kamera handphone atau smartphone ya mungkin kalau aku bilang sekarang namanya sudah bukan handphone yang ada kameranya tapi kamera yang ada handphonenya kalau aku balik ya mungkin sekarang. Karena menurut aku sekarang teknologinya udah tinggi sekali sih. Itu makanya sebenarnya sensornya nggak terlalu beda jauh tapi kualitas software dan engine-nya dari kamera itu yang sekarang menurut saya udah canggih banget. Memang untuk beberapa keperluan, terutama untuk sosial media, mereka bahkan nampak bisa jauh lebih bagus daripada kamera profesional. Tapi begitu dia dikulik, diedit, diapain, itu nggak bisa. Kadang-kadang apalagi mau dicetak, wah itu musuh dah itu. Itu musuh. Jadi kalau saya ngelihat ya kamera profesional memang menurut saya sih tidak terancam dalam hal ini ya. Tapi kamera-kamera yang pocket nih yang terancam. Makanya pocket sekarang beberapa brand-brand itu sudah mulai menghilangkan kamera pocketnya. Udah diganti, mereka bahkan cenderung lebih membuat kamera-kamera profesional mereka lebih mudah untuk digunakan. Itu sih yang sekarang saya lihat ya trennya ya. Karena kalau ngelawan sama handphone sih pasti nggak mungkin dah sekarang. Karena handphonenya bagus-bagus sekarang kan. Kenapa Bli bilang kalau dari handphone itu musuhnya dicetak? Karena dia kan sensornya kecil. Tapi MP-nya kan gede, megapikselnya coba gede. Aja kalau dicetak pun nanti pasti dia akan jadinya cramp. Dia karena itu kan dia megapiksel besar itu kan dia tidak benar-benar dari sensornya, tapi dia megapiksel itu dia di apa istilahnya kita bilang tuh ya, di interpolasi dia. Kalau interpolasi berarti ditambahin sendiri tuh sama softwarenya mereka. Nah kadang-kadang bisa nggak akurat dan kadang-kadang gambarnya pasti pecah. Jadi sensornya tetap kecil ya? Sensor tetap kecil, nggak bisa. Misalkan kamera kayak gini, di dalamnya sensornya kecil. Ya pasti segini sensornya, kecil banget. Mau gimana, mau seberapa orang lensanya aja segitu, mau sensornya seberapa? Jauh dong lawan SLR. Itu dia, nggak mungkin lah. Nggak mungkin bisa ngalahkan. Apalagi walaupun teknologi malam misalnya ya, malam pasti tetap terang. Coba deh zoom kencengin, gedein, pasti noise. Pasti noise. Nggak mungkin lah, itu sudah hukum, itu sudah nggak mungkin dia bisa ngalahkan kamera profesional. Nah tapi enaknya sekarang kalau saya bilang foto-foto sekarang itu bisa lebih beragam dan lebih kreatif. Itu yang saya seneng. Karena anak-anak sekarang kan nggak perlu mikirin, dengan kita handphone itu kita nggak perlu mikirin lagi bukaannya berapa ya? Ini berapa ya gitu. Nah itu dia. Iya benar. Speednya berapa ya gitu. Nah udah. Tapi begitu kita memerlukan teknik seperti saya tadi bilang, motret mobil. Ya udah biar sampai kemana mah handphone itu nggak bakal bisa motret mobil biar bisa panning atau apa, nggak bisa. Nah di sanalah baru keluar handicapnya dia. Misalnya motret orang lagi lari gitu ya biar bagus, nggak bisa tuh handphone. Mau diapain juga nggak bisa. Dengan aplikasi tambahan? Coba aja, boleh deh. Pasti ada keterbatasannya. Mungkin ya sekali dua kali mungkin beruntung. Seperti saya dulu waktu pertama kali nih, saya 2012 diajak sama teman motret 2008 motret tenis. Di sini dulu kan ada WTA.
tenis turnamen internasional itu. Wah, saya dapat tiket. Ayo kamu moto. Udah moto gaya, saya bawa kamera saya yang SLR yang saya pikir udah keren. Terus begitu saya foto, krek. Saya moto sama fotografer yang profesional yang kameranya waktu itu pakai 1DS sama itu ya. Jadi saya ngeliatin mereka moto tuh krek, saya cekrek gitu saya fotonya. Terus itu begitu ini saya liatin teman-teman itu, kalau foto gini apanya yang harus dicek? Kalau bisa kamu dapetin waktu dia mau mukul, bolanya sama raketnya dapat. Oh itu keren gitu dia bilang. Itu foto juara gitu dia bilang. Oh oke, kayaknya gampang deh itu gitu. Bisa. Udah. Cet. Pok kita pukul. Wah kayaknya dapat cekrek. Baru tak lihat dapatnya cuma raket doang. Bolanya udah enggak tahu di mana. Terus habis itu nyoba lagi. Foto lagi. Kayaknya dapat nih. Krek. Pas ini dapat, taunya bolanya lonjong gini bentuknya. Karena nggak bisa freeze. Ngeblur dia. Ngeblur karena ISO-nya nggak nyampe gitu. Nah di sana terus aku akhirnya mikir, waduh ini kayaknya emang kameranya nggak bisa bohong. Terus baru aku tanyain mereka, coba lihat fotomu dong tadi. Saya liatin yang teman-teman yang fotografer yang memang lensanya segede-gede bagong f2,8 lensa segini, seberapa harganya coba pikir. Sedangkan punya aku waktu itu pakai 100-400, f-nya 5,6. Nggak dapat itu. Pasti speednya turun kan dia. Apalagi dulu kamera dulu kan ISO 800 aja udah noise. Sedangkan mereka ISO 800 masih bagus kalau dengan kamera besar-besar. Meskipun siang hari? Enggak, waktu itu malam. Kalau yang malam. partai-partai gitu kan pasti malam-malam mereka mulainya. Nah di sana lah pingsan kita. Kalau yang siang mana ada yang mau main? Kan enggak ada. Walaupun mereka pakai lampu semua ya, lampunya banyak. Tapi tetap aja kita nggak ngangkat. Nah baru aku lihat foto-foto mereka tuh, bisa muka ekspresi petenisnya, bolanya utuh ke situ kelihatan. Terus pas raketnya ini kelihatan di ujung itu. Itu baru aku tahu tuh. Wah, ternyata teknologinya memang beda. Memang artinya memang selain skill dan pengetahuan, gear juga berpengaruh. Iya, betul. Berpengaruh sekali. Itu ya. Kalau sekarang anak-anak juga hobi moto nih? Sementara belum. Yang paling kecil kayaknya seneng si Meru. Yang nomor 3. Kakaknya enggak. Walaupun tak aja berapa kali dia bantuin aku motret, tapi ya si Deon dia belum inilah, enggak terlalu interest di sana. Jadi selain food, tadi kan food, interior, landscape. Yang ini saya tertarik banget tuh yang apa tuh? Suka foto-foto ini di alam, di desa-desa gitu. Human interest. Nanti boleh dong saya diajakin kapan-kapan. Harus dong ikut. Foto-foto apa namanya, adat-adat di desa gitu, yang ada rollnya human gitu. interest ya dulu itu ya. Pagi-pagi jalan jam 5:30. Iya benar kalau dulu gitu. Coba ini dong Wi, kasih tips terakhir ya buat teman-teman penonton yang mau jadi profesional fotografer, tips atau yang baru belajar juga. Baru belajar ya? Ya. Jadi buat teman-teman yang memang hobi fotografi ataupun yang mau belajar untuk bisa berprofesi atau menghobi fotografi, sekarang teknologi itu udah sangat canggih. Jadi nggak usah takut bagaimana cara belajarnya. Sering-sering lihat foto bagus, terus sering latihan. Dan yang paling penting harus bisa kreatif dan bisa menjadi diri sendiri. Jadi jangan terlalu banyak ikut-ikutan orang. Be original, be yourself. Itu aja. Nah, terakhir ya aku tanya, mumpung tadi quotes-nya bagus sekali. Ya. Foto bagus versi Dewandra apa? Foto bagus. Foto bagus itu foto yang menarik. Begitu kalian lihat fotonya, kok seru fotonya. Itulah foto bagus. Dalam fotografi, nggak ada foto salah atau benar. Yang ada foto bagus atau foto menarik, atau fotonya nggak menarik, atau foto yang membosankan. Itu sih menurutku. Betul, itu dia luar biasa ya. Bigung, makasih banyak waktunya. Thank you. Kita nanti lain kali ngobrol lagi ya, tapi dengan bahan yang beda ya. Siap. Teman-teman terima kasih semua yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih, Yudis. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.